Baik, ini adalah materi kedua kita pada perkuliahan hari ini. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke dalam materi nilai mutlak atau kita sebut modulus. Nah, modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY didefinisikan sebagai bilangan real non-negatif. Jadi bilangan real non-negatif. Artinya di sini akar daripada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Biarpun nilai dari X atau Y-nya itu negatif, ketika dia dikuadratkan, dia akan menjadi positif. Makanya dia di sini dikatakan suatu bilangan real yang non negatif. Dan dinyatakan dengan lambangnya adalah mutlak Z, yaitu bisa kita katakan mutlak Z sama dengan mutlak X ditambah IY, atau bisa kita tulis juga sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Secara geometri, bilangan Z adalah jarak antara titik X, Y ya, dan titik asal atau panjang dari vektor yang dinyatakan dengan Z. Nah, kalau yang tadi, jadi ini adalah lanjutan dari materi kita. Yang di awal itu ada suatu grafik ya, seperti ini. Dia itu ditarik dari pusat koordinat ya. Ya, jadi di sini X, Y titiknya, maka dari titik X, Y sepanjang dari titik asal atau pusat koordinatnya. Gitu penjelasannya kira-kira gitu ya. Kembali lagi ke slide kita. Oke, nah di sini saya berikan contoh mutlak min 3 ditambah 2i sama dengan akar daripada min 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Artinya dia akan sama dengan akar 13. Dan misalkan di sini saya berikan lagi mutlak daripada 1 ditambah 4i itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan akar 17. Maka di sini saya bisa ambil kesimpulan titik daripada min 3 tambah 2i lebih dekat dari titik asal dibandingkan dengan titik 1 ditambah 4i. Karena di sini kita bisa lihat nih, jaraknya lebih dekat akar 13 daripada jarak titik yang kedua yaitu akar 17. Oke. Selanjutnya juga jarak antara dua titik. Di sini saya berikan dua buah bilangan kompleks jarak antara dua titik ya, yaitu Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 itu sama dengan X2 ditambah IY2. Artinya di sini bisa dituliskan mutlak Z1 dikurang dengan Z2. Ini jelas dari gambar 3 ya, gambar 3 yang ini. Gambar 3 yang ini rekan-rekan sekalian. Gambar 3 yang ini. Oke, dapat kita lihat dari gambar 3 itu. Oke, kalian bisa lihat di materi kita di modul ya. Dari gambar 3 ini katanya Z1 dikurang Z2 akan sama dengan ya, operasinya adalah dirubah ya dengan operasi penjumlahan, yaitu X1 dikurang X2 ditambah dengan Y1 dikurang Y2. Atau bisa kita tulis mutlak Z1 dikurang Z2 sama dengan akar X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Ini rumusnya untuk jarak antara dua titik gitu ya. Nah, bagaimana contoh dalam bentuk konteks bilangan kompleks yang ada angkanya gitu ya. Diberikan koefisien sini 3 ditambah 4i ditambah 5 ditambah 2i. Maka dikumpulkan nih yang real dengan real, imajiner dengan imajiner. Maka didapat hasilnya 8 tambah 6i.
kalau rekan-rekan mencoba untuk menjumlahkan dengan cara ini ya, 3 ditambah dengan 4i ya, 5 ditambah 2i dimutlakan sama dengan akar 3 tambah 5 kuadrat ditambah 4 ditambah 2 kuadrat sama dengan 10. Kalau kalian menggunakan ujian tadi 1 titik ya, dioperasikan dengan rumus yang pertama ini ya, maka dia akan menghasilkan angka yang sama gitu. Berarti kalau kalian mengoperasikan dengan konsep 2 ini ya, ada segitiga yang ini, ketika kalian jumlahkan maka dia akan menghasilkan nilai yang sama, kira-kira gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bilangan kompleks Z yang berhubungan dengan titik-titik pada lingkaran dengan pusat Z0 dan berjari-jari R memenuhi persamaan Z atau titik ini dikurang dengan titik asal gitu ya. Jadi titik yang sudah kita peroleh dengan operasi hitung ya, operasi hitung yang tadi secara grafik ya, sudah dari titik P kita akan memperoleh dikurang dengan Z0 nya atau 0,0 gitu. Itu akan sama dengan R atau jari-jari. Oke, selanjutnya masih dalam materi kedua kita, apa itu konjugat bilangan kompleks? Nah, konjugat atau yang akrab kita sebut adalah sekawan kompleks atau juga sekawan dari sekawan kompleks gitu. Ya, atau sekawan dari sekawan kompleks atau sekawan dari bilangan kompleks gitu ya. Di sini dinyatakan secara definisi bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X ditambah IY. Maka sekawan kompleks atau konjugat dari bilangan kompleks itu sendiri dinyatakan dalam bentuk X dikurang IY. Nah, disimbolkan dengan Z bar. Ya, Z bar sama dengan X dikurang IY gitu. Atau bisa kita bilang bilangan dari Z bar atau bilangan dari sekawan kompleks adalah dinyatakan dengan titik X, min Y yang merupakan pencerminan terhadap sumbu real X dari titik X, Y yang dinyatakan dengan Z bar. Oke, ini dinyatakan dalam bentuk Z bar. Kalau di sini adalah Z dari pusat koordinat 0 sampai dengan dari titik ini 0 sampai dengan titik Z ini sendiri atau titik P dinyatakan X, Y, maka dia pencerminannya adalah Z bar adalah X, min Y. Jadi sepanjang ini gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di dalam sifat kesekawanan itu ada namanya 2 garis ini adalah Z2 bar gitu ya. Maka Z2 bar itu dia akan bernilai kembali lagi ke dalam bentuk Z atau bilangan kompleksnya. Yang kedua, ketika mutlak Z bar itu akan sama dengan nilai dari mutlak Z gitu untuk setiap nilai Z-nya. Yang kedua, dimisalkan nih ketika ada 2 variabel, jika Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka di sini ada 2 buah bilangan kompleks gitu ya. Ketika dia diubah ke dalam bentuk sekawan kompleksnya, di sini dioperasikan dengan operasi penjumlahan, maka terdapat 4 sifat kurang lebih gitu ya. Ada 4 sifat yang harus rekan-rekan ketahui. Yang pertama, ketika dia dioperasikan ini digabung gitu ya, Z bar Z1 ditambah Z2 akan sama dengan Z bar 1 ditambah dengan Z bar 2. Begitu juga Z bar Z1 dikurang Z2 sama dengan Z bar 1 dikurang dengan Z bar 2.
Begitu juga berlaku dengan operasi perkalian. Z bar Z1 dikali Z2 sama dengan Z bar 1 dikali dengan Z bar 2. Begitu juga ini adalah Z barnya digabung ya. Z1 per Z2, Z bar Z1 dibagi dengan Z2 akan sama dengan Z bar 1 dibagi dengan Z bar 2 dengan syarat di sini. Nilai daripada Z2 itu tidak sama dengan 0 gitu. Untuk ketentuan yang ketiga di dalam sifat kesekawanan ada konsep seperti ini. Rekan-rekan bisa lihat di dalam modul. Penjumlahan daripada Z1 ditambah Z bar dari bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY dan sekawannya Z bar sama dengan X dikurang IY adalah bilangan real 2X dan pengurangannya Z dikurang Z bar adalah bilangan imajiner murni 2 dikali IY. Jadi kalau dia ditulis adalah gini. Kalau secara 2 dikali real Z ini kan ini ya. Jadi 2X itu adalah menyatakan dia real Z atau real partnya dari Z itu sendiri. Bilangan atau bagian bilangan real partnya dari Z itu sendiri. Maka di sini 2 dikali real Z sama seperti pemahaman ini. 2 kali real part Z akan sama dengan Z ditambah dengan Z bar. Atau bisa kita tulis real part Z sama dengan Z ditambah Z bar per 2. Dan dengan konsep ini yang tadi pengurangan dan 2I dikali dengan imajiner Z imajiner bagian dari imajiner Z gitu ya. Imajiner part Z gitu ya. Sama dengan Z dikurang Z bar atau bagian dari imajiner Z-nya itu sama dengan Z dikurang Z bar dibagi dengan atau per 2I gitu. Oke, kalau kalian penasaran boleh membuktikan masing-masing ini gitu ya. Silahkan dicoba gitu ya. Nanti hasilnya akan kita diskusikan pada sesi diskusi perkuliahan hari ini gitu. Oke, lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang nilai mutlak. Nah, ini juga berhubungan. Kita masih dalam bab 2 gitu ya, atau materi kedua kita. Nah, di sini juga ada namanya sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama ya, di sini ada mutlak Z itu akan sama dengan hasilnya dengan mutlak dari negatif Z. Jadi kalau negatif Z itu secara definisi misalkan kalau Z itu bernilai Z sama dengan X ditambah IY, maka min Z ini akan berlawanan dia negatifnya. Maka dia min Z itu sama dengan min X dikurang IY gitu. Maka ketika dia dimutlakan ya, operasi ini dimutlakan nih, akan hasilnya sama gitu ya. Hasilnya akan sama. Akan sama dengan apa? Sama dengan Z bar itu sendiri. Gitu rekan-rekan sekalian. Oke, untuk sifat yang kedua di sini ada mutlak Z dikuadratkan akan sama dengan mutlak Z kuadrat atau bisa sama dengan Z dikali Z bar. Ketika Z dikali Z bar hasilnya akan sama dengan lagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi jika Z itu tidak sama dengan 0. Oke, dengan syarat ya Z itu tidak sama dengan 0. Yang kedua itu di sini ada 1 per Z. 1 per Z itu bisa kita tulis juga akan sama dengan Z bar dibagi dengan mutlak Z kuadrat. Itu untuk sifat yang kedua, nilai mutlak. Selanjutnya
Contoh ketiga. Contoh ketiga itu adalah mutlak Z1 dikali Z2 hasilnya akan sama dengan mutlak Z1 dikali dengan mutlak Z2. Atau bisa kalau dia itu dalam kita bisa menggunakan induksi matematika ya, atau bisa dinyatakan dalam ini adalah konsep induksi matematika. Kalau kalian di dalam buku itu ini adalah induksi matematika ya, dan seterusnya gitu ya. Di sini ketika ada mutlak Z1 dikali dengan Z2 dikali dengan Z3 dikali dan seterusnya sampai dengan Zn, hasilnya akan sama dengan mutlak Z1 dikali dengan mutlak Z2 dikali dengan mutlak Z3 dikali dan seterusnya sampai dengan Zn. Ini adalah dapat kalian buktikan dengan cara induksi matematika. Oke, selanjutnya adalah nomor 4 nih. Nomor 4 juga sama. Mutlak Z1 dibagi dengan Z2 akan sama dengan mutlak Z1 dibagi dengan mutlak Z2 dengan syarat tetap, yaitu Z2-nya tidak sama dengan 0. Oke, untuk pembuktian 5, 6, 7 sebenarnya ini masuk ke dalam teorinya ketidaksamaan segitiga gitu. Jadi nanti untuk nomor 5, 6, 7 nanti kita akan bahas di dalam materi ketaksamaan segitiga. Nah, di sini ada contoh untuk pembuktian sifat nilai mutlak. Nah, saya ambil adalah yang nomor 3 yaitu perkalian gitu ya. Saya ngambil Z1 dikali Z2, mutlak Z1 dikali Z2 akan sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Saya menggunakan dua cara pembuktian. Pertama di sini saya memisalkan yaitu nilai Z1-nya adalah X1 ditambah Y1 dan Z2-nya sama dengan X2 ditambah Y2. Maka dengan konsep perkalian ini ya saya substitusikan nilainya. Z1-nya adalah X1 ditambah Y1 dikali dengan X2 ditambah Y2. Terus karena kita sudah belajar rumus perkalian ya kan, ini dikalikan maka dapat hasilnya ini ya. Jadi mutlak X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali dengan Y2 ditambah dengan I dikali X1 kali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, ingat kalau dia mutlak itu berarti dalam bentuk akar dan dikuadratkan. Oke, maka saya ganti ini adalah X1 kali X2 dikurang Y1 dikali Y2 dipangkatkan, dikuadratkan gitu ya. Ditambah dengan ini ya, X1 kali Y2 tambah dengan X2 dikali Y1 dikuadratkan. Setelah itu masing-masing ini dikuadratkan rekan-rekan sekalian dengan konsep kuadrat sempurna. Maka diperoleh untuk X1 X2 min Y1 Y2 pangkat 2 hasilnya ini. Oke, ditambah dengan X1 kali Y2 tambah X2 dikali Y1 dikuadratkan hasilnya adalah ini. Oke, setelah itu dijumlahkan. Ini sama ini ternyata habis ya. Maka tinggal ini dijumlahkan, hasilnya adalah ini X1 kuadrat kali X2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kali Y2 kuadrat tambah X1 kuadrat kali Y2 kuadrat tambah X2 kuadrat kali Y2 kuadrat. Nah, setelah ini dengan konsep perkalian juga dia akan kembali lagi ke sini nih. Akar X1 kuadrat tambah Y2 kuadrat kali dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Oke. Ini dikumpulkan rekan-rekan sekalian. Nih, misalkan nih, ini sama-sama punya X gitu ya. X-nya dikeluarkan dulu. Ini berarti digabung gitu. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini nih. Setelah itu baru kita pisah dengan konsep akar. Kalau perkalian akar itu kan bisa kita pisah ya. Secara eksponensial itu kan bisa kita pisah gitu. Maka jadinya seperti ini.
dengan cara eksponensial. Setelah itu baru kita bisa membuktikan, oh iya benar, akar daripada X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu adalah ini, mutlak Z1. Sesuai dengan definisi yang di awal tentang modulus ya, gitu, atau nilai mutlak gitu. Nah ini juga sama, dikali dengan Z2. Maka dari sini bisa kita tarik ke kesimpulan, oh iya terbukti bahwa mutlak Z1 dikali Z2 itu akan sama dengan mutlak Z1 dikali dengan mutlak Z2. Ini cara pertama kita. Nah, bagaimana dengan cara kedua? Di sini pembuktian dengan cara kedua, kita pandang di sini, kita punya modal atau kita perhatikan dua sifat ini. Di sini saya punya sifat mutlak Z pangkat 2 atau sama dengan mutlak Z pangkat 2, atau kita bisa tulis Z1 dikali dengan Z bar, atau bisa kita sama dengan lagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuk perkalian. Perkalian dari kesekawanan gitu ya. Z bar Z1 kali Z2 sama dengan Z bar 1 dikali dengan Z bar 2. Oke. Nah, di sini kita lihat ini kalau kita kuadratkan ya. Jadi awalnya ini kita kuadratkan, maka hasilnya akan seperti ini nih. Z1 dikali Z2, anggaplah ini Z1 kali Z2 itu adalah Z gitu ya. Maka akan terjadi operasi adalah Z dikali Z bar. Ini adalah Z dikali dengan Z bar. Sesuai dengan konsep perkalian Z bar ini yang bagian B, maka kita bisa memecah nih seperti ini. Gitu kan? Sudah. Baru kita kalikan, kan ini perkalian ya. Jadi tinggal kita kumpulkan yang Z1 dengan Z bar 1. Kaliin, kurungin 1. Z2 dikali dengan Z bar 2. Kurungin sini. Nah, sesuai dengan konsepnya lagi ya kan? Z1 dikali Z bar 1 itu kembali lagi ke dalam bentuk Z pangkat 2. Ini. Dari sini akan kembali lagi ke Z pangkat 2. Kali dengan Z2 dikali Z1. Z2 dikali dengan Z bar 2. Sesuai dengan ini, dia akan kembali lagi ke sini, ke sifat yang A ini. Maka kita bisa membuktikan, oh iya benar, bahwa mutlak Z1 dikali dengan Z2 akan sama dengan mutlak Z1 dikali dengan Z2. Oke, ini cobain lagi untuk pembuktian yang ini, untuk bentuk pembagian dari nilai mutlak. Ini tidak ada konsep ganjil genap. Ini yang ganjil dan genap harus diminta untuk membuktikan. Cobain lagi untuk pembuktian dalam bentuk nilai mutlak, pembagian dari nilai mutlak. Oke, kita diskusi. Sekian dari saya, kita lanjutkan nanti di materi ketiga.